teman-teman, biar kita juga bisa mengetahui lebih jauh tentang tanaman anting putri. Rupanya anting putri ini banyak jenisnya. Untuk lebih jelasnya, teman-teman mau saya ajak menjumpai petani anting putri biar bisa menjelaskan ada berapa jenis anting putri yang ditanam di tempat ini. Mari teman-teman. Pak, mau minta tolong nih biar teman-teman juga bisa tahu persis untuk anting putri ini. Anting putri itu ada berapa jenis, Pak? Ini Pak, ini kalau untuk anting putri yang saya kembangkan di tempat ini Pak itu ada 6. Yang pertama di daun bulat, seperti daun bulat nih, Pak. Daun bulat dia tetap batangnya putih. Yaitu nanti ada daun lonjong. Ini yang daun lonjong nih Pak. Ini tetap batangnya putih. Memang dia hitam ini karena faktor cuaca. Dan itu masih ada 4 lagi. Itu yang mikro varigata dan mikro biasa. Pak, kalau untuk ini umur berapa ini, Pak? Kalau ini mulai dari nanam sekitaran 5 tahunan. Ya. Kalau 5 yang tahun mulai nanam bibit dari kecil Pak. yang jenis pertama tadi? Dari seperti ini Pak nanamnya. Itu selama 4 tahun kita angkat. Ini baru 1 tahun di atas pot. 1 tahun. Oke. Ini 2 jenis ya. Untuk jenis yang lain, Pak? Ada kita sebelah sana Pak. Ini Pak menyambung yang tadi. Itu di sana 2 tadi. Terus yang ini yang varigata. Apa namanya? Yang mikro, tapi yang biasa, daun kecil. Cuman ini gampang patah Pak. Sama dengan ini yang varigata. Jadi daunnya putih. Dia kalau bunga tetap sama. Kita bawa. Cuman yang satu ada 2 lagi Pak, yang ini satu lagi yang ini yang varigata kuning. Cuman di kebun kita belum ketemu besar. Jadi yang kita perlakukan untuk dapat besar kita silang dengan yang biasa Pak, batas ini. Jadi kita ngambilnya yang ke atas. Kelebihan yang ini dia daunnya bunganya Pak numpuk roset. Beda dengan yang biasa. Yang biasa ini cuman 1 lapis itu. Cuman ada memang ini nanti dia timbul asli hijau yang memang kita tunggu. Dia hijau tapi bunganya bunga tumpuk. Itu yang lagi kita tunggu-tunggu. Saya rasa itu Pak yang bisa saya kenalkan untuk apa namanya. Berarti yang sebelah sana tadi 2 jenis, ini 3 jenis. Ini 3 Ada jenis. jenis lagi, Pak, yang lain? Yang satu lagi yang ini Pak. Ini yang dibilang snolet. Cuman memang kita mengambil cepat besarnya Pak, jadi kita hilang batas ini. Ini yang ini Pak, yang ini yang biasa, yang ini batas hilangannya di sini. Jadi kalau kita cangkok di sini kita udah ketemu ini besar. Itu langkah-langkah yang kita ambil untuk mempercepat dapat besarnya Pak, termasuk ini. Memang kalau di alam ya? Belum, kalau di alam memang belum ada yang besar Pak. Yang ini, Pak? Sama ini teknik untuk ngambil cepat besar, jadi saya silang dengan yang biasa. Jadi yang bawahnya ini biasa, anting putri biasa, yang atasnya ini yang varigata kuning. Dari 6 jenis tadi ya, Pak ya? Ya, dari 6 jenis, kalau untuk pemasaran mana yang banyak diminati, Pak? Rata-rata yang biasa Pak, yang daun bulat atau yang daun monyong. Ini ya? Iya. Yang seperti ini. Yang seperti ini. Kalau yang ini rata-rata pertama dia tertarik, tapi setelah megang mungkin akan bosan karena ini gampang patah. Yang ini. Kalau boleh tahu Pak, ini kan ada beberapa yang jadi. Jadi harga itu kisaran berapa nih Pak? Ya nanti teman-teman juga tahu. Siapa tahu ada yang hobi anting putri ini. Begini Pak, kalau untuk bonsai, untuk tanamannya kan barang seni ini tidak ada standar harga, patokan harga. Jadi harga transaksi misalnya seperti ini ya. Ini mungkin sekitaran 750, ini di angka 5 juta. Tuh. Jadi dia nggak bisa sama Pak. Yang penting pembeli dengan petaninya itu klop.
kalau misalnya pembeli minta 5 juta ternyata petaninya nggak mengizinkan, nggak terjadi transaksi gitu ya. Cuman memang butuh waktu cukup lama Pak. Kalau ini Pak, ini sistem pengawatan tuh tujuannya untuk mengarahkan suatu ranting. Soalnya kalau tidak dikawatkan ini tumbuhnya akan tegak seperti ini gitu. Jadi kalau kita kawat wiring pengawatan itu untuk mengarahkan satu pohon supaya timbul keseimbangan. Jadi dalam pengawatan juga kalau bisa kawatnya ini juga agak seirama gitu kan, satu arah. Jadi pas kita ngarahinnya ini kalau bisa kan Mengarahkan ranting-ranting ya. ini kita tahan gitu, jadi supaya nggak patah. Tujuannya ini untuk memperpendek sebenarnya, nggak ada tujuan lain. Nah ini kenapa ke atas, karena ini kalau bisa untuk mendapatkan sinar matahari, karena tetap usahakan ini dengan ini persentasenya sinar matahari itu sama gitu. Sebenarnya bisa juga cuman sekedar gini, bisa juga, jadi tergantung gitu kan. Cuman lebih enaknya itu kan, enak dilihatnya kan. Jadi itulah tujuan pengawatan, untuk mengarahkan Terus dibantu dengan kawat ya. dengan kawat. Jadi yang atas ini perlu tambah kawat lagi Pak ya. Semua sebenarnya Pak, jadi yang memang kira-kira kita butuhkan tentu kita kawat, jadi supaya dia agak datar gitu kan. Kalau ini nanti kan dia dahan kedua ini bisa tumburan dengan dahan terakhir gitu, kalau emang nggak ditaruh. Terima kasih Pak ya, yang bantu kami. Paling tidak udah tahu tentang bonsai Anting Putri.